Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa irsyaadan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina bil 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Allahumma ya kaifa halukum Kita langsung masuk sekarang, masuk bab jawazimul mudhari'. Jawazimul mudhari' atau huruf kata-kata yang menjazmkan fi'il mudhari'. Huruf atau kata-kata yang dia menjazmkan fi'il mudhari'. Dan sampai sini kita selesai pembahasan babul af'al. Kita selesai pembahasan babul af'al. Jadi bab fi'il itu terakhir pada bab jawazim ini. Karena setelah ini kita nggak lagi membahas bab fi'il, karena kita kemarin selalu membahas tentang bab fi'il. Al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amr. Wa ammal madhi maftuhul akhiri abada wal amru majzumun abada wa mudhari'u ma kana fi awwalihi zawahir arba' alladhi yajma'uha wa mudhari'u alayhi wa marfu'un abadan hatta yadkhul alayhi nasibun aw jazim. Nawasibu asyaratun. Sekarang udah masuk wal jawazim samaniyata asyarat. Nah, ini selesai pembahasan kita dari bab fi'il. Bab fi'il. Nanti setelah ini kita baru masuk pada pembagian kata-kata berdasarkan rofaknya, berdasarkan mansubnya, berdasarkan majzumnya, dan berdasarkan majrurnya. Insya Allah nanti lebih mudah setelah kita masuk bab fi'il ini. Kenapa kita hanya mengklasifikasi yang marfu ini, yang mansub itu, yang majzum ini, dan majrur demikian. Selesai pembahasan jurumnya. Nah, maka repot tuh di awalnya doang. Kita mengidentifikasi harokat, terus bentuk-bentuk perubahannya, terus termasuk penyebab-penyebabnya. Nah, nanti di bab setelah jawazim ini sekali lagi kita hanya membahas klasifikasi kata-kata yang marfu, kategori kata-kata yang mansub, yang majzum, dan juga yang majrur. Dan jawazim ini insya Allah nggak sepusing nawasib kemarin. Antum kan pas membahas nawasib awal-awal tuh liar banget ketika ketemu mutmaroh itu an yang disembunyikan. Ini nggak ada, tapi kok dibahas. Ini berfungsi, namun kok nggak ada wujudnya. Kemarin pusing awal-awal. Namun belakangan kita udah mulai terbiasa. Nah, jawazim itu nggak ada lagi an yang mutmaroh, nggak ada lagi. Dia berubah karena sebab kata-kata yang disembunyikan nggak ada. Jadi semua dari jawazim ini dia tujzamul fi'la bi nafsiha. Dia menjazmkan fi'il dengan dirinya sendiri. Dia tajzimul fi'la bi nafsiha. Dia menjazmkan fi'il mudhari' dengan dirinya sendiri. Ya, nakro jamaah kita baca dulu sama-sama. Jawazim. Lama berapa jawazim? 71 ya. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin. Wal jawazimu samaniyata asyara. Wal jawazimu samaniyata asyara. Wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma. Wa hiya lam wa lamma wa alam wa alamma. Wa lamul amri wad du'a. Wa lamul amri wad du'a. Wala fin nahyi wad du'a. Wala fin nahyi wad du'a. Wa in wa ma wa man wa mahma wa idma. Wa in wa ma wa man wa mahma wa idma. Wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna. Wa ayyun wa mata wa aina wa ayyana wa anna. Wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syahri khassatan. Sekarang kita katakan, kita bahas kata beliau fal jawazimu samaniyata asyara. Fal jawazimu samaniyata asyara. Jawazim itu ada 18. Apa sih jawazim? Jawazim kata atau huruf yang menjazmkan fi'il mudhari', yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, kata beliau samaniyata asyara. Ada berapa? 18. Ada 18. Nah, ini unik beliau, meskipun beliau secara jelas mengatakan samaniyata asyara 18, namun yang beliau cantumkan jumlahnya 19. Jadi meskipun secara angka beliau nyebutin berapa? 18, namun secara jumlah yang beliau sebutkan ada 19. Nah, kita hitung dulu. Pertama, 1 lam. Satu lam. Nanti hitungannya 2 walamma. Lamma 2. Kemudian yang ketiga alam. Yang ketiga alam, wanya nggak usah. Mana wanya itu maknanya dan. Yang ketiga apa? Yang ketiga alam. Yang keempat alamma. Yang kelima ini satu paket lamul amri wad du'a. Lam, amr dan doa itu satu paket. Dihitung berapa? 1. Jadi berapa ini? 5. 5. Lamul amri wad du'a satu paket ya. Lam siji. Lamna 2. alam Alam 3. Alamma 4. Lamul amri wad du'a satu paket berapa dia? Ada 5. Nah, lamul amri, alam ini bentuknya li. Bentuknya apa? Li. Sama seperti li pada huruf jar. Sama seperti lamul juhud, lamukai, bentuknya li. Li pendek kayak kemarin, li pada lam juhud, li pada lamukai, dan li seperti huruf jar. Kelima. Yang keenam ini juga satu paket, yaitu la fin nahyi wad du'a. Yang keenam satu paket, la fin nahyi wad du'a, yaitu la pada larangan dan doa. La pada larangan dan doa. Berapa nih? 6 paket. Yang ketujuh in. Yang ketujuh in. 8 ma. Ke-9
man 10 mahma 11 ilma 12 ayyun berapa tadi? 12 ayyun 13 mata 14 aina kalau di matan ayana dulu kalau di tufah sobiah aina dulu memang ada redaksi yang berbeda di beberapa nuskah, beberapa cetakan aina dulu baru ayana, beberapa juga sebaliknya ayana baru aina. Intinya tadi mata berapa? Mata 13. Mata 13, 14 aina, 15 ayana atau sebaliknya. Pokoknya 14 15 aina dan ayana. 14 15. 16 anna. 16 anna. 17 haitsuma. 17 haitsuma. 18 kaifama 18 kaifama baru terakhir ida 19 berarti kan ida fisyari ida yang khusus pada syair ida fisyari khosotan yaitu ida yang khosah yang khusus pada syair berarti berapa totalnya? 19. Nah inilah penulis rahimahullah. Jadi beliau secara angka beliau jelas tuh sebutin 18. Namun secara penyebutan yang beliau perhatali yang beliau sebutkan satu-satu jumlahnya berapa? 19. Nah, ini kata para ulama yang mensyarah Jurumiyah ini karena ida itu nggak dianggap. Jadi idanya itu di luar dari yang 18. Jadi ida yang terakhir itu dia nggak dianggap dari yang 18. Kenapa? Karena ida ini seperti yang disebutkan hanya fi syair, hanya di mana syair saja. Adapun fit nasar apa nasar prosa yang tulisan-tulisan biasa itu nggak ada ida yang menjazmkan. Nah, sehingga beliau di sini mengatakan yang 18 adalah huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari pada nasar. Yang menjazmkan fi'il mudhari pada apa? Nasar. Nah, sehingga yang ida ini nggak dianggap. Kenapa? Karena ida itu aplikasinya khusus pada syair. Ida nggak dianggap khusus karena dia khusus aplikasinya pada syair. Sementara yang beliau maksud 18 adalah huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari pada nasar. Apa nasar sekali lagi? Prosa. Jadi total ada 19. Namun beliau katakan 18. Nah, yang terakhir ini dikecualikan, artinya di luar dari penyebutan yang 18. Sehingga pembahasan kita jawazim di sini 18 plus 1. 18 plus 1 yaitu jumlahnya berarti ada 19. Baik, bisa diulangi tadi, Pak? Penulis di dalam kitab ini menyebutkan penjazam terdapat 18 huruf. Ya. Namun tertulis pada kitab ada 19. Yaitu yang pertama lam, kedua lama, ketiga alam, keempat alama, kelima lamul amri wad du'a, ini satu paket. Yang keenam lam finnahyi wad du'a, satu paket juga. Yang ketujuh in, kedelapan ma, 9 man, 10 mahma, 11 izma, 12 ayun, ke-13 mata, ke-14 ayyana, dan ke-15
aina, 16 anna, ke-17 haisuma, ke-18 kaifama, dan ke-19 iza fi syi'ri khossatan. Namun yang disebutkan di kitab ini yang dimaksud penulis yaitu 18-nya selain iza fi syi'ri khossatan, karena iza di sini tidak dianggap karena hanya dalam khusus syair saja. Sementara yang 18 lainnya bisa di nasr juga di syair, bisa masuk keduanya. Anda nggak bilang gitu ya? Iya. Anda bilang yang Bisa terakhir di- itu 18 itu pada nasr. Kelas ya? Baik, kemudian poin kedua berarti dari 18 ini dari 18 tadi jumlahnya berapa? 19. Enggak, dari 18 totalnya. Dari 18 yang tadi kita sebutkan, dari 18 yang belum sebutkan, huruf jazm itu yang asli hanya 15. Huruf jazm yang asli hanya 15. Jadi dari 18 itu, dari berapa tadi jumlahnya? 18. Kita nggak sedang bicara idang kan? Iya. Tapi kita bicara yang 18. Jadi dari 18 itu yang asli huruf jazm, yang asli adawatul jazim, itu cuma berapa? 15. Cuma 15. Cuma berapa yang aslinya? 15. Kayak kemarin yang nawasib itu bagian kedua yang menasabkan fi'il mudhari itu kan bukan karena mereka, tapi karena apa? An. Yang disebutkan. Makanya an pada saat pembahasan nawasib kita sebut an itu sebagai umul pokok pembahasan. Nah, ini juga sama, yang pokok pembahasan itu 15. Yang tiganya itu nggak dianggap. Jadi 15, tiganya berarti bukan bagian dari asalnya. Apa itu? Pertama, 3 yang bukan asli jazm, adawatul jazm di sini. Pertama alam. Yang kedua alamma. Pertama alam, yang kedua alamma, dan yang ketiga kaifama. Yang ketiga kaifama. Jadi asal huruf-huruf jazm dari 18 itu cuma 15. Tiganya ini dia asalnya bukan asli jawazim. Namun tiganya ini adalah nanti kembali kepada yang 15 tersebut. Apa 3 tadi? Alam. Bukan alam tapi alam. Terus kaifama. Nah, kenapa 3 ini tidak dimasukkan ke dalam tanda-tanda atau huruf-huruf jazm? Kenapa 3 ini tidak dimasukkan ke dalam huruf-huruf jazm? Karena kalau alam dan alamma, hakikatnya dia sudah diwakili oleh lam dan lamma. Jadi kalau alam dan alamma hakikatnya sudah diwakili oleh siapa? Lam. Iya, lam dan lamma. Lam itu kan artinya belum. Afwan, tidak, bisa juga. Lama artinya belum. Kalau alam, a-nya itu istifham. Belum. Alam berarti belumkah atau tidakkah. Jadi kenapa alam dan alamma tidak dimasukkan ke 18? Karena alam dan alamma itu sudah diwakili oleh lam dan lamma. Sudah diwakili oleh lam dan lamma. Jadi bentuk lam dikasih istifham itu, dan alamma bentuk lamma dikasih hamzah istifham.
Apa istifham sim? Pertanyaan. Pertanyaan. Jadi kalau lam artinya tidak. Kalau alam tidakkah? Lamma artinya belum. Kalau alamma maknanya belumkah. Jadi asalnya ya sama aja sebenarnya, sudah disebutkan, sehingga para ulama mengatakan tidak perlu lagi diulang. Itu yang alam dan alamma. Kemudian satu lagi tadi adalah kaifama ini memang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau madhab kufiyun ini menganggap kaifama sebagai jawazim. Kalau kufiyun menganggap sebagai apa? Jawazim. Namun kalau basriyun mengatakan kaifama itu tidak menjazmkan. Jadi kalau basriyun itu mengatakan bahwa kaifama tidak apa? Tidak menjazmkan. Jadi kaifama menjazmkan itu kata siapa? Kata Kufiyun, kata ulama Kufah, madhab Kufah. Namun kalau basriyun kita mengatakan bahwa kaifama tidak menjazmkan, tidak termasuk huruf-huruf jazm. Dan pendapat Basriyun ini yang lebih tepat kata para ulama nahwu. Pendapat Basriyun ini yang lebih tepat dari para ulama nahwu. Berarti kaifama itu hakikatnya tidak dimasukkan ke dalam jawazim. Artinya dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Jadi kata para ulama nahwu berikutnya, pendapat Basriyun inilah yang lebih tepat. Karena berarti kaifama itu tidak termasuk jawazim, atau dia tidak menjazmkan fi'il mudhari. Nah, apa sebabnya para ulama Basriyun dan para ulama nahwu setelahnya mengatakan yang tepat kaifama bukan jawazim? Apa alasannya? Karena tidak didapati satu syawahid pun dari perkataan Arab terdahulu yang menunjukkan kaifama ini sebagai jawazim. Ya sederhananya karena nggak ada contohnya dari orang-orang Arab terdahulu, nggak ada di Al-Quran kaifama yang menjazmkan, nggak ada di hadis kaifama yang menjazmkan, dan tidak ada orang-orang Arab dulu di zaman dulu, bukan sekarang, yang menggunakan kaifama sebagai jawazim atau menjazmkan fi'il mudhari. Itu alasannya. Nah, sehingga para Basriyun dan ulama nahwu berikutnya mengatakan bahwa kaifama asalnya dia tidak termasuk sebagai jawazim. Jadi apa sebabnya? Karena apa? Karena tidak ada syawahidnya, tidak ada syawahidnya dari perkataan orang-orang Arab terdahulu, atau dalam Al-Quran, atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Jadi berarti secara total jawazim itu yang asli jawazim, yang selamat dari perdebatan, yang dia tidak bentuk pengulangan adalah berapa jumlahnya? 15. Selain daripada alam, selain alamma, dan selain kaifama. Pak Iman, diulangi Pak. Yang tadi bagian terakhir.
penyebab jazm. Dari 18 huruf yang ada, yang asli dianggap sebagai penyebab jazm hanya 15 huruf. Sisanya yang 3 yang bukan asli, yaitu alam, alamma, dan kaifama. Kenapa tidak dimasukkan ke penyebab jazm? Karena hakikatnya ketiga kata tersebut sudah diwakili oleh huruf lamma, lam, tiga, dua ya. Hakikatnya alam dan Alam. alamma. Hakikatnya yang kedua huruf alam, alam dan alamma itu sudah diwakili oleh huruf lam dan lamma. Karena hakikatnya maknanya juga sama saja, tetapi hanya didahului oleh hamzah istifham, yaitu yang bermakna pernyataan, pertanyaan. Kemudian sisanya yang satunya, yaitu kaifama. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama nahwu. Dari kalangan kufiyun, dari ulama Kufah, itu kaifama ini termasuk huruf yang menjazmkan. Sedangkan menurut ulama Basrah, dia tidak termasuk huruf yang menjazmkan. Dan para ulama nahwu setelahnya berpendapat bahwa ulama Basriyun inilah yang lebih tepat pendapatnya, bahwa kata huruf kaifama ini tidak termasuk yang menjazmkan, karena tidak didapati syawahidnya atau contoh dari orang-orang Arab dahulu maupun di dalam Al-Quran dan hadis yang bahwasanya kaifama ini adalah termasuk yang menjazmkan. Jadi berapa totalnya? 15. Total aslinya itu ada 15. Belum? Masih nyatet? Ya. Kemudian sebelum kita istirahat, dari 15 atau 18 lah biar mudah. Dari 18 jawazim tadi, dari 18 jawazim tadi hadil adawat dan qasimu ila ismain. Dari 18 ini penjazm-jazm tadi terbagi menjadi dua bagian. Terbagi jadi berapa? Bagian. Yang pertama ada yang menjazmkan satu fi'il saja. Yang pertama ada yang menjazmkan satu fi'il saja. Pertama ada yang apa? Yang menjazmkan satu fi'il saja. Yang kedua ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang kedua ada yang menjazmkan dua fi'il. Yang kedua apa? Yang menjazmkan dua fi'il. Apa saja di bagian kedua, pertama dan kedua tadi? Kalau yang menjazmkan satu fi'il itu 6 huruf yang ada di awal. Dari 6 huruf yang di awal
yang disebutkan di awal oleh penulis itu hanya menjazmkan satu fi'il. Berarti satu lam, kedua lama, ketiga alam, empat alamma, kelima lam al-amri wa du'a, wa enam lam fitnahyi wa du'a, wala fitnahyi wa du'a. Jadi 6 yang disebutkan di awal dari lam sampai la fitnahyi wa du'a itu hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Nah, berarti sisanya mulai dari yang ke-7 sampai urutan 18 itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Berarti sisanya dari yang ke-7 sampai yang urutan nomor 18 itu menjazmkan berapa? Menjazmkan dua fi'il mudhari', menjazmkan dua fi'il mudhari'. Ya. Kelas, baik, perhatikan. Jadi al-adawatu jazimah. Apa al-adawatu jazimah? Itu penyebab mana ada, yaitu penyebab. Adawatu jazimah yaitu penyebab jazm ada berapa? Samaniyata asyara, ada 18. Namun ini tanqasimu, apa tanqasimu? Terbagi ila isnaini. Bagi jadi berapa? Dua. Satu. Ada yang tajzimu fi'lan wahidan. Ya, tajzimu fi'lan wahidan. Yang pertama yang dia menjazmkan satu fi'il saja. Pertama ma tajzimu fi'lan wahidan, yaitu dia menasabkan menjazmkan satu fi'il saja. Menasabkan berapa? Satu fi'il saja. Artinya dia hanya menasabkan fi'il persis setelahnya. Cuma berapa? Satu. Persis satu setelahnya saja. Apa itu hurufnya? Hurufnya kata beliau 6 yang ada di urutan awal. Berarti satu lam, kemudian lamma, kemudian alam, kemudian alamat, kemudian bentuknya apa? Li, ya, bentuknya li. Kemudian satu lagi bentuknya apa? La. 6 ini dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Jadi ma tajzimu fi'lan wahidan, menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Seperti yang gampang enggak? Di surat Al-Insyirah nih alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Untuk melihat sini ada adawatul jazimah, penyebab jazm. Pasti dia menjazmkan fi'il setelahnya, mudhari' setelahnya. Pertanyaannya berapa fi'il yang dijazmkan di sini? Satu. Kenapa? Karena alam dia masuk bagian awal yang pertama, yaitu ma tajzimu
fi'lan wahidan. Jadi 6 ini intinya dia hanya menjazmkan satu fi'il mudhari yang persis ada setelahnya saja. Ini bagian pertama, yaitu yang tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Nah, sekarang yang kedua adalah yang menjazmkan dua fi'il mudhari atau kita sebut yang tajzimu bukan tujzam berarti majhul. Kayak kemarin tansibu al-fi'la bi nafsiha. Ini juga sama tajzimu fi'laini. Fi'laini. Kenapa fi'laini tidak fi'lani? Maf'ul bi mansub. Karena mansubnya dengan huruf ya. Yang kedua, jadi yang tajzimu fi'laini. Lagi apa? Spidol itu mana lagi? Pak Abdurrahim mana? Ambilin pas dia. Astras. Ada di sore. Biru. Biru. Saya akan biru. Ya biru. Apa cerita sana? Ini ya. Ya. Yang paling enteng. Pertama, yang kedua adalah yang tajzimu fi'lain, yang dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Apa hurufnya? Yaitu selain dari yang tadi disebutkan. Sisa dari yang tadi disebutkan. Kita katakan di sini berarti hurufnya adalah dari in. Dari in sampai kaifama. Kalau dianggap kaifamanya. Jadi dari in sampai kaifama, ini yang nanti dia menjazmkan berapa? Dua fi'il mudhari. Dia yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Misalnya saya cari dulu contoh yang agak gampang. Aina askun taskun saya. Boleh. Aina askun taskun misalnya. Misalnya lain di ayat itu, saya cari yang di ayat misalnya. Atau yang gampang misalnya man. Contohnya misalnya man ya'mal man ya'mal beramal kebaikan, man ya'mal sholihan yujjar misalnya. Man ya'mal yujjar, man ya'mal sholihan yujjar. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, masih dia diapain? Yujjar, diganjar pahala. Fokus kita di sini pada ada watul jazm man. Man itu kan penyebab jazm. Pertanyaan yang berapa korban fi'il di sini yang dijazmkan sama man? Dua. Kita katakan ada berapa? Dua. Ya satu man ya'mal. Ini satu. Kedua, yujjar. Ini dua. Nah, ini bagian yang kedua nanti, yang dia tajzimu fi'lain, yang dia menjazmkan dua fi'il. Pertama fi'il persis setelahnya, yang kedua nanti fi'il berikutnya lagi. Pokoknya dia belum kenyang kalau belum dua fi'il yang dijazmkan. Jadi nggak cukup man ya'mal sholihan, pasti ada korban berikutnya lagi. Jadi ini bagian kedua, yaitu yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Beda sama tadi alam nasyrah, dia satu pun qanaah udah alam nasyrah, kelas selesai dia. Tapi yang sekarang man ya'mal yujjar, dia nggak kenyang,
belum qana'ah, kalau belum dapat dua korban fi'il mudhari. Terjemahin ya, diulangi Pak yang ini. Huruf-huruf penjazam yang 18 itu terbagi menjadi dua. Ada jawazim, ada 18 berbagi. Ada batul jazimah ada 18, itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dia menjazmkan satu fi'il Atau disebut ma tajazimu fi'lan wahidan. fi'lan wahidah. Apa itu? Hurufnya yaitu 6 huruf pertama, yaitu dari lam, lamma, alam wa alamma, lamul amri wa du'a, dan lamul nahyi wa du'a. Dia hanya bisa menjazmkan satu fi'il. Contohnya dalam surat Alam Nasrah, dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Ya. Kemudian pada kelompok yang kedua, yaitu dia menjazmkan dua fi'il, ma tajazimu fi'alaini. Huruf-hurufnya yaitu setelah 6 huruf yang pertama, yang dimulai dari in dan terakhir dengan kaifama. Contohnya pada kalimat man ya'mal sholihan yu'jar, dia dia menjazmkan dua fi'il, berikutnya dengan huruf-huruf yang selainnya. Ini pembagian huruf-huruf jazm berdasarkan korban fi'il yang dijazmkan. Ada yang satu korban saja, ada satu fi'il saja yang dijazmkan, dan ada juga yang dua fi'il yang dijazmkan. Ya, soalnya kok tidak ada yang tanyakan. Baik, langsung. Pause ya. Quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan khashyatan ya rabbal 'alamin. Allahumma faqihna fid-din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma amin. Ya, sekarang kita akan membahas sekaligus menyebutkan contoh-contoh dari masing-masing huruf-huruf jazm. Dari masing-masing huruf-huruf apa? Jazm. Pertama adalah lam. Kita bahas satu-satu sekaligus contohnya. Pertama adalah apa? Lam. Nanti secara prinsip ketika kita mau mengi'rab, i'rab itu sama seperti sebelum-sebelumnya. Sama seperti i'rab sebelumnya. Bedanya apa? Bedanya kalau yang sebelumnya itu fi'lun mudhari'un mansubun, fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau sekarang fi'lun mudhari'un majzumun. Bedanya cuma itu. Adapun secara prinsip dia cara mengi'rabnya adalah sama. Baik, pertama lam. Lam itu secara bahasa bisa kita terjemahkan dengan tidak. Diterjemahkan dengan tidak. Lam secara bahasa tidak bisa diterjemahi dengan tidak. Dan lam ini dia termasuk jawazim yang menjazmkan satu fi'il mudhari' saja.
Dia termasuk apa? Jawazim yang menasabkan satu fi'il menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Artinya kalau ada fi'il yang kedua yang mau dijazmkan, maka harus butuh lamnya lagi. Jadi asalnya dia apa? Menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Nah, nanti kalau ada fi'il yang mau dijazmkan lagi, fi'il yang butuh dijazmkan lagi, maka huruf lam harus ada. Nah, maka dia cuman bisa menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Ya sudah ya? Di foto Pak? Sudah. Malas. Jadi lam dia termasuk yang tajzimu fi'lan wahidan, hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Misalnya lam yatazawwaj, misalnya sadri saniyatan, misalnya lam yatazawwaj sadri saniyatan. Apa maknanya? Sadri belum tidak menikah untuk kedua kalinya. Jadi belum nikah dua kali atau tidak nikah dua kali. Nah, fokus kita di sini bagaimana huruf lam ini dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Ya cuma apa? Menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Nah, nanti kalau setelahnya ada fi'il lagi, maka fi'il setelahnya ini tidak terpengaruh lagi dengan lam, Kenapa? Karena lam hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Hanya menjazmkan satu fi'il mudhari' saja. Dan kalau kita mau i'rabnya sama seperti i'rab kata-kata sebelumnya, cuman beda nanti di majzumnya saja. Misal yatazawwaj, kita i'rab dia majzumun bil. Kalau sebelumnya mansub, sekarang apa? Majzum. Karena apa dia majzumnya? Bi lam. Kemudian wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Tanda jazmnya dengan apa nih? Sukun. Dengan sukun. Kenapa? Di mana as-sukun al-zahiru ala akhiri. Sama semuanya, cuma beda apanya dong? Beda yang tadi sebelumnya nasub, sekarang majzum. Terus kemudian sebutin dia jazm karena apa? Dan yang sebelumnya alamatu nasbihi, alamatu raf'ihi, sekarang alamatu jazmihi. Adapun selebihnya semuanya sama. Ya Pak Sadri diulangi. Lam yatazawwaj sadri saniyatan. I'rabnya lam yatazawwaj sadri saniyatan. يتزوج فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون الظاهرة على آخره Nah, jadi dia hanya menjazmkan apa? Satu fi'il saja. Kalau nanti sekali lagi ada fi'il lagi yang mau dan butuh dijazmkan, maka harus nambah lagi huruf lamnya. Seperti di surat Al-Ikhlas ketika Allah firmankan qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa yulad. Nah, lihat sini
Di sini ada dua fiil yang ingin dijazmkan. Satu yalid, yang kedua yulad. Nah, dua fiil ini ketika dia mau dijazmkan tidak bisa dijazmkan hanya karena satu huruf jazm saja. Jadi dia nggak bisa dijazmkan hanya dengan satu huruf jazm saja. Kenapa? Karena lam ini dia tadi hanya menjazmkan fi'lan wahidan, hanya menjazmkan satu fi'il saja. Sehingga kalau di sini sudah ada fi'il yang dijazmkan karena satu lam, fi'il yang kedua kalau dia mau dijazmkan harus apa lagi? Harus disertakan lagi, ditambah lagi lamnya. Sehingga di ayat Al-Ikhlas Allah katakan lam yalid wa lam yulad. Gak bisa langsung satu paket lam yalid wa yulad, gak bisa. Tapi harus dimasukkan apa? Lamnya lagi. Karena ini dia sekali lagi hanya yajzimu fi'lan wahidan, hanya menjazmkan satu fi'il saja. Jadi pertama lam dia bisa bermakna tidak atau bisa juga bermakna belum. Beberapa kasus bisa bermakna belum. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jelas ya? Kita lanjut sekarang. Huruf yang kedua adalah lamma. Yang kedua adalah lamma. Lamma secara artinya belum. Artinya apa? Belum. Lamma secara artinya belum. Misalnya apa? Misalnya lamma yaktub Zaidun. Misalnya lamma yaktub Zaidun. Lamma yaktub Zaidun. Turunan. Jadi yaktu, kenapa dia majzum? Kenapa dia sukun? Karena didahului oleh lamma. Dan lamma berapa fiil yang dijazmkan? Satu. Cuman satu. Nah, kalau secara arti lamma yaktub Zaidun maknanya adalah Zaid belum menulis. Nah, sementara kalau kita i'rab yaktub sama tadi seperti yatazawwaj. Yaktub fi'lun mudhari'un majzum bi lamma wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahiru ala akhirih. Intinya lamma artinya belum, dan dia hanya menjazmkan satu fi'il saja. Lamma yaktub Zaidun. Itu yang kedua. Mudah ya insyaallah. Cuman intinya di terjemahannya saja. Kemudian yang ketiga adalah alam. Lam wa alam, lam wa lamma wa alam. Sekarang alam. Apa arti alam? Alam secara makna adalah belumkah atau tidakkah, bukankah, tidakkah. Nah, itu makna dari alam. Bukankah, tidakkah. Apa contohnya tadi kita sebutkan? Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, kenapa kata nashrah di situ sukun? Karena dia posisinya jazm. Kenapa nashrah jazm? Karena didahului oleh alam.
didahului oleh huruf alam. Jadi alam secara makna bukankah, tidakkah, bisa juga belumkah. Apa contohnya tadi? Alam nashrah sadrak. Jadi ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu huruf alamma. Ya sama seperti lamma tadi. Yaitu dia memiliki arti belumkah. A-nya di situ adalah istifham, pertanyaan. Lam belum, alam belumkah, lam bukan, alam bukankah. Lamma belum, alamma belumkah. Jadi secara arti belumkah. Apa contohnya? Contohnya misal alamma uhsin ilaika. Contohnya alamma uhsin ilaika. Contohnya apa? Alamma uhsin ilaika. Alamma uhsin ilaika. Pemana alamma? Belumkah uhsin, aku berbuat baik ilaika kepadamu. Uhsin itu fi'il mudhari'. Apa wazannya? Ahsana yuhsinu. Yuhsinani, yuhsinuna sampai ana nahnu uhsinu. Asalnya uhsinu dhamma marfu'. Namun karena dia didahului oleh alamma, yaitu adawat jazimah, maka dia berubah jadi jazm. Kalau kita i'rab uhsin sama seperti tadi. Uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bi alamma wa alamat jazmihi as-sukun ala akhirih. Ini yang keempat yaitu alamma. Wallahu a'lam, sampai sini dulu pembahasan kita. Nanti hari Senin insyaallah kita masuk lamul amri wa du'a, juga la fin nahyi wa du'a, serta penyebab-penyebab jazm yang menjazmkan dua fi'il, serta penyebab jazm yang menjazmkan berapa? Dua fi'il. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.